Tuhan, kita semua telah mendengar 3 bacaan. Yang pertama dari kitab Nabi Yesaya. Sang Nabi menerangkan tentang perbuatan yang saleh dalam rangka hidup berpuasa. Bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita akan pokok gagasan moral atau teologi moral, yaitu Yesus Kristus yang tersalib. Sedangkan penginjil Matius mengingatkan kita untuk mengerti bahwa kesucian bukan hanya perkara hati melulu. Inti pewarta Nabi Yesaya, puasa itu yang bermakna dan bernilai adalah memberi perhatian kepada orang-orang kurang beruntung dalam rangka perbuatan cinta kasih. Sedangkan Rasul Paulus menegaskan bahwa yang utama adalah hikmat dari Allah, yaitu salib Kristus, yang bagi orang Yahudi itu batu sandungan dan bagi orang Yunani itu kebodohan. Tetapi karena melalui salib Allah telah datang ke dalam kehidupan kita manusia. Sedangkan penginjil Matius menegaskan bahwa dia setelah mengajari para muridnya tentang sabda bahagia, yang minggu lalu kita dengar, berbahagialah yang ini, berbahagialah dan seterusnya, ya. Setelah dia mengajari itu, kemudian dia mengutus mereka untuk pergi ke dalam dunia manusia untuk menjadi garam dan terang. Dikatakan tadi, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, seperti garam bila menjadi tawar akan dibuang dan diinjak-injak orang, demikian pula para murid Tuhan, kita semua. Jika kita tidak mampu menjadi garam, maka kita sebagaimana garam akan dibuang, kita pun akan dibuang. Allah tidak akan menyelamatkan kita hanya kalau kita menjadi garam. Seperti garam itu memberi sedap, rasa sedap dalam makanan dan minuman. Demikian hidup kita harus menghadirkan sesuatu yang sedap, yang kalau makanan itu enak, itu hidup kita. Kalau tidak, kita tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Kita juga harus menjadi terang yang diletakkan di atas kaki Dian, supaya menerangi seluruh kegelapan, dapat dilihat dan dirasakan oleh orang. Rumah orang-orang Palestina zaman Yesus itu rumah model seperti kubus, ya. Lalu biasanya tidak ada jendela karena daerah dingin sekali kalau musim dingin dan panas sekali kalau musim panas, daerah Palestina Timur Tengah. Sehingga di dalamnya gelap sekali. Maka kalau pelita itu ditaruh di atas sandar kaki Dian kayak begini, dia harus tinggi supaya menerangi seluruh ruangan. Rumah zaman dulu hanya satu kamar saja, tidak ada bilik-biliknya, tidak ada kamar, tidak ada, satu saja. Maka perumpamaan Yesus tentang menjadi terang itu memang masuk di akal para rasulnya. Atau seperti kota di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kota, apalagi kota zaman sekarang dengan lampu-lampu yang luar biasa itu, menjadi sesuatu yang menarik, indah, dan semua orang bisa datang ke sana untuk mengalami sukacita dan kegembiraan. Dan kita oleh Yesus, kita diajak untuk menjadi seperti terang seperti itu. Hidup kita harus menjadi terang bagi banyak orang. Orang harus tertarik untuk merasakan sukacita dan kegembiraan yang kita hadirkan dalam hidup kita. Dan sukacita dan kegembiraan itu yang kita hadirkan adalah dari sukacita sejati, yaitu dari Allah sendiri, dari Kristus. Maka kalau orang melihat orang ingin pergi ke gunung untuk pergi di kota dengan lampu yang begitu luar biasa, hidup kita juga harus mengantar orang untuk sampai ke terang sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri.
Dan sebenarnya inilah hikmat sejati dari Allah. Yang Santo Paulus katakan tadi. Dan saya merumuskannya sebagai puasa sejati. Berpuasa menurut Nabi Yesaya adalah membuka jalan menuju kepada Allah. Jalan pulang kepada kerahiman Allah melalui perbuatan kasih. Puasa sejati bukan hanya soal sembahyang, ibadat, ekaristi saja. Rajin sembahyang itu hal yang bagus. Rajin ikut ibadah itu hal yang luar biasa. Apalagi kalau rajin ekaristi itu paling luar biasa. Karena ekaristi adalah dasar dari seluruh ibadah kita. Kurban Kristus yang kita rayakan. Tetapi kalau berhenti di situ, maka kita tidak pernah menjadi garam dan tidak pernah menjadi terang. Sudah ibadat, sesudah sembahyang, sesudah ekaristi, kemudian kita harus terdorong oleh kuasa dan kebaikan Allah yang kita dapatkan dari ibadah, dari ekaristi, dari sembahyang itu untuk menggerakkan kita. Kaki lebih cepat melangkah untuk menghampiri orang yang sakit, yang menderita, yang susah. Tangan lebih gampang untuk terulur bagi orang-orang yang menderita, yang susah. Hati harus lebih terbuka untuk memahami, mengerti, dan mengasihi orang-orang yang lain. Nabi Yesaya tadi mengatakan bahwa kalau membaca teks secara utuh itu dikatakan berpuasa itu bukan berarti mengadakan hari raya besar, berkumpul, bukan itu. Dia mengatakan tadi, saya ulangi yang tadi dibaca ya. Berpuasa itu yang aku kehendaki, yaitu Tuhan, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tidak memiliki rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberikan dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara-saudarimu. Kita harus memiliki kepedulian, sebenarnya maksudkan. Kita harus peduli, memiliki bela rasa untuk orang-orang yang tidak bernasib baik atau dalam keadaan susah dan sulit. Itu yang mari dilakukan. Setelah kita berdoa, sembahyang, misa, ekaristi, kita harus terbuka untuk semuanya itu. Karena Tuhan hanya kita temui di situ, tidak ada tempat lain. Dalam Injil dikatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Itu. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Itu dia. Yesaya sudah mengatakannya ratusan tahun sebelum Yesus mengatakan itu. Itu puasanya. Juga ingat dalam Injil Matius pasal 18, doa dua orang, satu pemungut cukai, satu orang Farisi. Orang Farisi mengatakan, Tuhan, saya ini berpuasa. Berapa kali dia bilang itu? 4 kali seminggu. Mungkin begitu, saya lupa, saya tidak hafal. 4 kali seminggu. Itu 4 hari dia berpuasa, dia cuma makan 3 hari saja. Dia bilang begitu. Dengan sombongnya. Orang yang pemungut cukai itu cuma berdoa, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan kasihanilah aku. Dan dalam perumpamaan itu Yesus mengatakan, yang dibenarkan itu orang yang pemungut cukai itu, orang yang puasanya 4 kali seminggu itu tidak dibenarkan. Karena dia hanya berpuasa untuk dirinya, dia tidak melakukan perbuatan cinta kasih. Itu kan sama dengan beberapa kali saya bilang. Kita kalau hanya berdoa dan menyanyi dengan suara yang keras seperti di gereja ini, mic-nya besar, suaranya besar sekali. Halo, halo. Besar sekali kalau kita menyanyi di sini. Untung di dalam ruangan, kalau tidak semua orang di jalan berhenti dengar kita punya suara.
Tetapi kalau berhenti di situ, tidak ada gunanya. Gereja kita ini menjadi mubasir karena kita datang berkumpul, berdoa, sembahyang, ekaristi, menyanyi, memuliakan Tuhan. Dan kita pulang, kita berkelahi, kita bertengkar, kita menggosipkan orang, kita bercerita tentang ini dan tentang itu, dan seterusnya. Apa yang mau dibanggakan dari gereja sebesar dan semegah ini? Kalau kita orang Katoliknya itu hanya bisa menyanyi, hanya bisa berdoa. Biar tetangga kita sakit, kita tidak tahu apakah dia sudah sembuh atau tidak, karena kita tidak peduli. Itu kalau tetangga. Apalagi kalau di rumah sujud juga misalnya terjadi. Istrinya sakit, merangsang, aduh. Suaminya bilang, "Mak, saya pergi dulu ya. Kau sabar saja." Sabar. Dia pikir sabar itu sama dengan mari kita ke dokter itu. Dia pikir sama itu. Mari kita ke dokter dulu. Tidak. Sabar ya. Kok enak sekali orang sakit kau bilang sabar. Padahal kau sembahyang itu lututmu sampai hitam semua kau berlutut. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, hari ini Nabi Yesaya, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk sungguh-sungguh menjadikan iman kita itu hidup. Iman itu hidup bukan hanya saat kita menyanyi di gereja, berdoa di gereja. Tidak, iman kita itu hidup kalau kita memuji dan muliakan Allah dengan doa-doa, dengan nyanyian-nyanyian yang bagus. Dan juga setelah kita pulang ke rumah kita di tempat kita bekerja, di tempat di mana saja kita mungkin sebentar kita pulang, kita singgah di kafe, kita minum kopi, kita makan dan seterusnya. Tetapi kalau ada orang yang kemudian membutuhkan uluran tangan kita, kita tidak segan untuk melakukannya. Itu iman yang hidup. Tuhan memberkati.